Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 6 yang hari ini akan membahas tentang materi aljabar linear yang berjudul nilai egen dan juga vektor egen. Adapun pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nikadek Diah Meliani dengan NIM 2113011012. Kemudian ada rekan saya Niloh Komang Trisna Jayanti dengan NIM 2113011021. Kemudian ada Gede Doni Artadana dengan NIM 2113011050 dan Iwayan Widya Adi Nugraha dengan NIM 2113011058. Sebelum memasuki materi inti, ada baiknya kita mengetahui apa-apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah membahas tentang pengertian nilai egen dan vektor egen, kemudian berlanjut pada persamaan karakteristik, kemudian mengetahui tentang ruang egen dan vektor egen, dan yang terakhir adalah menentukan dan mengetahui apa itu nilai egen dan operasi transformasi linear. Nama saya Iwayan Widya Adi Nugraha dengan NIM 21130111058. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu definisi nilai eigen dan vektor eigen. Pertama, definisi 11.1. Misalkan A adalah matriks n kali n, maka vektor x yang tidak nol di Rn disebut vektor eigen dari A jika A dikali x adalah kelipatan skalar dari x, yaitu A dikali x sama dengan lambda dikali x untuk skalar. Skalar dinamakan nilai eigen dari A. Baik, adapun contoh dari definisi di atas, yaitu contoh 11.1, di mana ada sebuah matriks dikalikan dengan vektor, yaitu matriks 1, 2, 4, 3 dengan vektor tak 0, 1, 2, menghasilkan 5, 10. Atau kita bisa tuliskan dengan 5 dikali vektor 1 dan 2. Nah, 5 ini disebut nilai eigen, dan vektor 1, 2 itu disebut vektor eigen. Adapun contoh 11.2, diketahui matriks P sama dengan 3, 2, negatif 1, dan 0. Vektor X1 sama dengan negatif 2 dan 1, dan X2 sama dengan negatif 1 dan 1 adalah vektor-vektor eigen dari matriks P. Sebab, jika kita kalikan matriks P dengan vektor X1 akan menghasilkan negatif 4 dan 2, atau kita tulis dengan 2 dikali vektor X1, atau 2 kali vektor X1. Dan, kita kalikan juga matriks P dengan vektor X2 akan menghasilkan negatif 1 dan 1, atau kita tulis dengan 1 dikali vektor X1. Maka nilai eigen dari matriks P ialah 2 dan 1. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Doni Artadana, NIM 2113011050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan karakteristik. Nah, di mana definisinya yaitu persamaan determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurang matriks A sama dengan 0 dengan lambda sebagai variabel disebut persamaan karakteristik dari matriks A. Akar-akar atau skalar-skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai-nilai eigen atau bisa disebut nilai-nilai karakteristik dari matriks A. Determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurang matriks A ekuivalen dengan fungsi lambda, yaitu berupa polinom dalam lambda yang dinamakan polinom karakteristik. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Carilah persamaan karakteristik dan nilai-nilai eigen dari matriks Q sama dengan 3, 2, min 1, 0. Di mana matriks Q ini berordo 2 kali 2. Nah, maka penyelesaiannya, di sini polinom karakteristik dari matriks Q adalah determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurang matriks A sama dengan 0. Matriks A ini kita pakai matriks Q. Maka hasilnya determinan dari lambda dikali matriks identitas, yang dimana matriks identitas yang berordo 2 kali 2 yaitu 1, 0, 0, 1 dikurang matriks Q sama dengan 0. Maka didapat determinan dari kita kalikan lambda dengan matriks identitas. Hasilnya lambda 0, 0 lambda dikurang matriks Q, yaitu 3, 2, min 1, 0 sama dengan 0. Maka
kita kurangkan matriks identitas dengan matriks Q. Hasilnya, determinan dari X min 3, min 2, 1, lambda sama dengan 0. Nah, untuk mencari determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2, kita gunakan metode Sarus, yaitu X min 3 dikali lambda, kemudian dikurang 1 dikali min 2 sama dengan 0. Akan menghasilkan persamaan X kuadrat dikurang 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik dari matriks Q. Kemudian, untuk mencari nilai-nilai eigennya, kita faktorkan persamaan tersebut, yang dimana faktornya yaitu lambda dikurang 1 dikali lambda dikurang 2 sama dengan 0. Hasilnya, lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Jadi, nilai eigen dari matriks Q tersebut yaitu 1 dan 2. Kemudian, contoh yang kedua. Carilah persamaan karakteristik dan nilai-nilai eigen dari matriks A sama dengan 4, 0, 1, min 2, 1, 0, min 2, 1, 0. Yang dimana matriks A ini berordo 3 kali 3. Penyelesaiannya, kita selesaikan dengan cara yang sama dari contoh sebelumnya. Polinom karakteristik dari matriks Q adalah determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurang matriks A sama dengan 0. Maka didapat di mana matriks identitas dari matriks yang berordo 3 kali 3 yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maka determinan dari lambda dikali matriks identitas tersebut dikurang matriks Q sama dengan 0. Hasilnya, kita kalikan lambda dengan matriks identitas, kemudian dikurangkan dengan matriks A tersebut, sama dengan 0. Lalu, kita kurangkan matriks identitas tersebut dengan matriks A. Hasilnya, lambda min 4, 0 min 1, 2 lambda min 1, 0, 2, 0, lambda min 1 sama dengan 0. Untuk mencari determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3, kita gunakan metode minor kofaktor. Yang dimana baris pertama, kolom pertama, nilai pokoknya yaitu X dikurang 4. Sisanya lambda min 1, 0, 0, lambda min 1. Kemudian kita tutup baris pertama kolom kedua. Maka bilangan pokoknya yaitu 0. Karena sudah 0, jika dikali hasilnya pasti 0 semua. Kemudian yang ketiga, kita tutup baris ketiga kolom pertama. Maka bilangan pokoknya adalah min 1. Maka hasilnya min 1 dikali sisa dari matriks tersebut yaitu 2 lambda min 1, 2, 0 sama dengan 0. Maka hasil yang didapatkan yaitu lambda dikurang 4 kita turunkan, kemudian matriks tersebut kita cari dengan metode Sarus, yaitu lambda dikurang 1 dikali lambda dikurang 1, maka hasilnya lambda dikurang 1 kuadrat sama dengan 0 dikurang 0 dikurang 2 kali lambda min 1 sama dengan 0. Maka hasil akhir yang didapat yaitu lambda pangkat 3 dikurang 6 dikali lambda kuadrat tambah 11 lambda min 6 sama dengan 0. Maka persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik dari matriks Q. Kemudian, untuk mencari determinan matriks yang berordo 3 kali 3, kita gunakan untuk mencari nilai-nilai eigen dari matriks A tersebut, kita gunakan metode Horner, yang dimana kita ambil nilai lambda sama dengan 1. Maka 1 kita turunkan, kemudian nilai 1 min 6, 11 dan min 6 tersebut kita dapatkan dengan menulis angka-angka dari persamaan karakteristik dari matriks Q tersebut. Maka
kita turunkan 1, kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1, min 6 tambah 1 sama dengan min 5, kemudian min 5 kali 1 sama dengan min 5, dan seterusnya. Maka hasil yang didapat lambda sama dengan 1 tersebut kita turunkan menjadi lambda min 1. Kemudian karena di sana ada 3 koefisien, maka 1 tersebut sama dengan lambda kuadrat, kemudian min 5 lambda tambah 6 sama dengan 0. Maka faktornya lambda min 1 dikali lambda min 2 dikali lambda min 3 sama dengan 0. Dan hasilnya lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 3. Jadi nilai eigen dari matriks A tersebut adalah 1, 2, dan 3. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ucapan mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dan membahas tentang ruang eigen dan juga vektor eigen. Di mana sebelumnya kita harus mengetahui definisi dari vektor eigen dan juga ruang eigen, yang mana di sini tertera dalam definisi 11.3 yang menyatakan bahwa ruang penyelesaian dari sistem persamaan linear lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A dikali X sama dengan 0 dinamakan ruang eigen dari matriks A yang berukuran n dikali n. Dengan arti lain, ruang eigen merupakan ruang penyelesaian yang di dalamnya terdapat vektor tak nol, yang mana merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang mana simbolnya adalah lambda. Sedangkan definisi dari vektor eigen sendiri adalah vektor dari suatu matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen, di mana vektor X haruslah vektor tidak nol dan memiliki persamaan matriks A dikali X sama dengan lambda dikali X. Lanjut kepada teorema yang mengatur tentang vektor eigen dan juga ruang eigen. Yang pertama berbunyi, andaikan A adalah matriks segitiga n kali n, baik itu matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks diagonal, maka nilai-nilai eigen dari A adalah unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama matriks A. Contoh, tentukan nilai eigen dari matriks A, yang mana di sini kami sajikan matriks segitiga atas. Maka dengan mudah sesuai dengan teorema tadi, kita menemukan nilai eigennya, yaitu lambda 1 dengan nilai 1/2, lambda 2 2/3, dan lambda 3 negatif 1/4. Selanjutnya ada teorema 11.1 yang berbunyi, jika matriks A segitiga n kali n dan lambda adalah bilangan real, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama yaitu lambda adalah nilai eigen dari matriks A. Yang kedua, sistem persamaan lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A dikali X sama dengan 0 memiliki solusi tak trivial atau non-trivial, yang mana artinya dalam persamaan tersebut terdapat banyak solusi. Yang ketiga, terdapat vektor tak 0 di mana X merupakan anggota di dalam setiap dimensi ruang, sehingga AX sama dengan lambda dikali X. Yang keempat, lambda adalah solusi dari persamaan karakteristik determinan lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Yang kelima, vektor-vektor eigen matriks A yang terkait dengan sebuah nilai eigen dalam lambangnya lambda adalah vektor-vektor tak 0x yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda dikali X. Sehingga vektor-vektor tak 0 yang terkait dengan nilai eigen dan berada dalam sebuah ruang solusi lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0 disebut ruang eigen dari matriks A yang terkait dengan nilai eigen. Untuk memahami materi lebih lanjut, di sini kami menyajikan dua jenis contoh soal. Yang pertama adalah untuk matriks berukuran 2 x 2, yaitu matriks A dengan vektor 4, min 1, 2, dan 1. Penyelesaian yang pertama untuk menentukan vektor dan basisnya adalah menentukan nilai eigen terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai eigen, maka kita harus memasukkan persamaan karakteristik determinans dalam kurung matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan sesuai dengan posisinya masing-masing, lalu kita operasikan. Nah, karena pada matriks berukuran 2 x 2 ini, kita bisa langsung mengoperasikan sesuai dengan rumus determinan matriks berukuran 2 x 2.
dan didapatkan hasil lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 3. Setelah kita menemukan nilai eigen dari matriks A, kita substitusikan lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 3 pada matriks yang baru, yaitu matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas yang seperti pada slide. Didapatkan vektornya yaitu 4 dikurangi lambda, min 1, 2, dan 1 dikurangi lambda. Untuk eigen lambda 1 sama dengan 2, kita ubah nilai lambda pada matriks tadi menjadi 2, sehingga A dikurangi 2 dikali matriks identitas sama dengan vektor 2, min 1, 2, min 1. Kemudian kita masukkan pada rumus SPL menjadi matriks A dikurangi 2 dikali matriks identitas dikali vektor V sama dengan vektor tak 0. Kemudian lakukan OBE pada matriks A, sehingga didapatkan vektor 1 negatif 1 per 2, 0, 0 dikali vektor x1, x2 sama dengan vektor 0, 0. Karena diketahui baris kedua dari vektor A itu bernilai 0, 0 setelah di OBE, maka untuk memudahkan pencarian kita berikan parameter di mana x2 kita misalkan dengan t, di mana t merupakan anggota bilangan real, maka x1 dikurangi 1 per 2 x2 sama dengan 0, maka ditemukan x1 sama dengan 1 per 2 x2 atau 1 per 2 t. Maka diperoleh vektor x1, x2 sama dengan vektor 1 per 2 t, t sama dengan t dikali vektor 1 per 2, 1, di mana t merupakan anggota bilangan real. Jadi didapatkan vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 2 adalah 1 per 2, 1, di mana basisnya yaitu 1 per 2, 1. Untuk nilai eigen lambda 2 sama dengan 3, sama seperti cara sebelumnya, nilai lambdanya kita ubah menjadi 3, sehingga matriks A dikurangi 3 dikali matriks identitas, didapatkan vektor 1, min 1, 2, min 2, kemudian kita masukkan pada rumus SPL menjadi matriks A dikurangi 3 dikali matriks identitas dikalikan vektor V sama dengan vektor tak 0 sama dengan vektor 1, min 1, 2, min 2 dikali vektor x1, x2 sama dengan vektor 0, 0. Kita lakukan OBE pada matriks A terlebih dahulu sehingga didapatkan matriks A itu tadi dari vektor 1, min 1, 0, 0 dikalikan vektor x1, x2 sama dengan vektor 0, 0. Karena baris keduanya bernilai vektor 0, 0, maka kita berikan parameter dengan memisalkan x2 sama dengan t, di mana t merupakan anggota bilangan real, maka x1-nya kita temukan sama dengan x2 sama dengan t. Sehingga diperoleh vektor x1, x2 sama dengan vektor t, t sama dengan t dikali vektor 1, 1, di mana t merupakan bilangan real. Jadi didapatkan vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 3 adalah vektor 1, 1, di mana basisnya yaitu vektor 1, 1. Jadi, secara keseluruhan dari nilai eigen lambda 1 dan lambda 2, kita peroleh ruang eigen dari matriks A sama dengan vektor 4, min 1, 2, 1, yaitu himpunan vektor 1 per 2, 1 dan vektor 1, 1. Untuk contoh soal yang kedua, kami berikan matriks berukuran 3 kali 3, yang mana di sini matriks A-nya sama dengan vektor 1, 0, negatif 2, 0, 1, 2, negatif 1, 0, 0. Yang mana penyelesaiannya hampir sama dengan matriks berukuran 2 kali 2, yaitu yang pertama kita harus menentukan nilai eigennya terlebih dahulu. Hanya saja pada matriks berukuran 3 kali 3, ketika kita menentukan determinannya, akan lebih mudah dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Pada slide ditampilkan bagaimana cara kami menyelesaikan mencari nilai eigen dari matriks berukuran 3 kali 3, yang mana di sini kami menggunakan cara ekspansi kofaktor pada baris pertama, sehingga didapatkan lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan negatif 1. Kemudian lanjut pada penyelesaian yang kedua, kita substitusikan lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan negatif 1 pada matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas, yaitu vektor 1 dikurangi lambda 0, negatif 2, 0, 1 dikurangi lambda 2, negatif 1, 0, negatif lambda. Setelah kita mencari vektor dari nilai eigen lambda 1, lambda 2, dan lambda 3, kita peroleh ruang eigen dari matriks A, vektor 1, 0, negatif 2, 0, 1, 2, negatif 1, 0, 0, yaitu himpunan dari vektor 0, 1, 0, vektor 2, 2, 1, dan vektor 1, negatif 1, 1. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Komang Tresna Janti dengan NIM 211301121. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai nilai eigen dan transformasi linier.
Langsung saja, terdapat definisi yang menyatakan skalar K dinamakan nilai eigen dari transformasi linier T yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor V jika ada vektor X yang tidak nol dalam ruang vektor V, sehingga T dikalikan vektor X sama dengan lambda X. Selanjutnya, vektor X dinamakan vektor eigen T yang bersesuaian dengan lambda secara ekivalen, maka vektor eigen T yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda adalah vektor tak nol dalam ruang eigen T. Nah, dari definisi ini dapat diperlihatkan bahwa jika ruang vektor V adalah ruang vektor yang berdimensi berhingga dan lambda adalah nilai eigen dari matriks T untuk transformasi linier T yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor V terhadap sebarang basis B, maka kita peroleh T dikalikan vektor X sama dengan lambda X. Kemudian koordinat T dikalikan vektor X terhadap relatif B sama dengan koordinat lambda X yang relatif terhadap B. Selanjutnya, matriks A dikalikan vektor X yang relatif terhadap B sama dengan lambda dikalikan vektor X yang relatif terhadap B. Sehingga kita dapat artikan nilai eigen lambda dari T adalah nilai eigen suatu matriks A. Vektor X adalah vektor eigen T yang bersesuaian dengan lambda jika dan hanya jika matriks koordinat-koordinatnya merupakan koordinat vektor X yang relatif terhadap B adalah vektor eigen A yang bersesuaian dengan lambda. Untuk pemahaman lebih lanjut, mungkin rekan-rekan bisa cermati contoh soal pada slide. Misalkan T yang memetakan dari ruang vektor P2 ke ruang vektor P2 yang didefinisikan atau dirumuskan oleh soal seperti pada slide, maka carilah nilai-nilai eigen dari T. Yang pertama, untuk penyelesaiannya kita tuliskan basis standar atau basis baku untuk P2, ruang vektor P2 adalah B sama dengan 1, X, X kuadrat. Selanjutnya kita tuliskan T1, kita masukkan nilainya 4 dikurangi 2X dikurangi 2X kuadrat sama dengan 4 dikurangi 2X dikurangi 2X kuadrat. Selanjutnya Tx sama dengan 0 ditambah X ditambah 0X kuadrat sama dengan X. Tx kuadrat sama dengan 1 ditambah 0X ditambah 1X kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Selanjutnya persamaan tersebut kita masukkan ke dalam matriks kolom seperti pada slide. Kita dapatkan koordinat dari vektor T1 yang relatif terhadap B itu 4, negatif 2, negatif 2. Selanjutnya koordinat dari vektor T1X yang relatif terhadap B itu 0, 1, 0. Dan koordinat dari vektor Tx kuadrat yang relatif terhadap B itu 1, 0, 1. Sehingga matriks T terhadap basis B standar B sama dengan himpunan 1, X, X kuadrat itu adalah matriks A, yaitu 4, 0, 1, negatif 2, 1, 0, negatif 2, 1, 0. Nah, kita dapatkan nilai eigen dari T adalah nilai eigen dari matriks A, yaitu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Nah, untuk nilai eigen dari T, yaitu nilai eigen dari matriks A, mungkin untuk langkah-langkah lebih spesifiknya bisa rekan-rekan cermati dan tonton kembali video atau penjelasan dari pemateri kedua dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi diagonalisasi. Langsung saja, di sini dikatakan bahwa suatu matriks kuadrat A n kali n, artinya matriks ini berbentuk persegi, dikatakan dapat didiagonalkan atau diagonalizable jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse, sehingga P inverse dikalikan A dikalikan P merupakan matriks diagonal. Nah, matriks P dinamakan matriks yang mendiagonalkan atau pendiagonal dari A.
Selanjutnya, vektor-vektor kolom dari matriks P adalah vektor-vektor egen dari A. Untuk pemahaman lebih lanjut, bisa perhatikan contoh soal berikut. Tentukan matriks yang mendiagonalkan A sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus lambda dikalikan matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Mungkin untuk langkah-langkahnya bisa teman-teman cermati pada slide. Setelah kita determinankan, kita gunakan ekspansi kofaktor baris pertama untuk mendapatkan nilai egen. Nah, setelah kita operasikan matriks tersebut menggunakan rumus lambda dikalikan matriks identitas dikurangi matriks A, kita peroleh nilai egennya itu lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 1, dan lambda sama dengan 2. Nah, kita masukkan atau kita operasikan kembali dari nilai-nilai egen tersebut, di mana untuk nilai lambda sama dengan 0 kita operasikan baris elementer seperti pada slide, sehingga kita dapatkan vektor egen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0 itu adalah vektor P1 sama dengan 0, 1, negatif 1. Dengan melakukan langkah yang sama, untuk lambda sama dengan 1, kita operasikan kembali matriksnya seperti pada slide, di mana T-nya adalah parameter tak 0, sehingga kita dapatkan vektor egen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 adalah vektor P2, yaitu 1, 0, 0. Yang terakhir untuk lambda sama dengan 2, kita UBE-kan kembali dengan rumus seperti pada slide, sehingga matriksnya menjadi 0, 1, 1 dikalikan T, di mana T adalah parameter tak 0. Jadi vektor egen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 adalah vektor P3, yaitu 0, 1, 1. Nah, dari langkah-langkah yang kita lakukan sebelumnya itu, kita dapatkan matriks yang mendiagonalkan A adalah P sama dengan 0, 1, 0, 1, 0, 1, negatif 1, 0, 1. Nah, matriks diagonal yang dihasilkan adalah D sama dengan P inverse dikalikan A dikalikan P, yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Nah, rekan-rekan bisa cermati kembali, dan kita perlu perhatikan bahwa matriks P sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1, 1 juga dapat mendiagonalkan A. Tetapi matriks diagonal yang terbentuk adalah D sama dengan P inverse dikalikan A dikalikan P sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam pengucapan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.